Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami Belajar dengan Sobat Pintar. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sudah siap belajar? Oke, kalau semuanya udah siap, kita hari ini akan mempelajari tentang larutan penyangga. Sobat Pintar mau nanya nih, sebelumnya ada yang tahu belum? Larutan penyangga itu apa sih? Yap, benar sekali. Larutan penyangga yaitu larutan yang bisa menjaga pH-nya tetap stabil. Baik teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja ya. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat larutan penyangga. Yang kedua yaitu menjelaskan contoh dan jenis larutan penyangga. Yang ketiga yaitu memahami definisi larutan penyangga. Dan yang keempat yaitu mengetahui fungsi larutan penyangga. Teman-teman, ada yang nanya nih, larutan penyangga itu apa sih? Contohnya seperti apa ya? Jenisnya apa aja ya? Dan sifatnya gimana ya? Nah, teman-teman, tadi ada yang nanya kan, apa sih larutan penyangga itu? Nah, larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Maksudnya adalah larutan penyangga atau biasa yang disebut larutan buffer ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan pH-nya agar tetap relatif konstan. Larutan penyangga terdiri dari pasangan antara asam lemah dan basa konjugasinya serta basa lemah dan asam konjugasinya. Teman-teman, di sini ada video orang lagi keramas. Maksudnya gimana ya? Maksudnya video ini sedang menunjukkan salah satu contoh larutan buffer, yaitu shampoo. Bahan yang digunakan untuk membersihkan kepala atau rambut. Nah, teman-teman, video tadi menunjukkan bahwa keramas atau bahan yang digunakan yaitu sampo merupakan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dari larutan buffer. Terdapat juga contoh yang lain seperti cairan tetes mata dan cairan pencuci lensa. Fungsi larutan penyangga. Nah, larutan penyangga digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, analisis zat kimia dan biokimia. Analisis zat kimia dan kimia ini memiliki beberapa fungsi. A. Identifikasi dan karakterisasi. B. Kuantifikasi. C. Pemantauan dan kontrol kualitas. D. Penelitian dan pengembangan. Yang kedua, laboratorium bakteriologi. Laboratorium bakteriologi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, diagnostik. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, pengawasan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pendidikan dan penelitian. Kemudian, kultur jaringan memiliki fungsi perbanyakan tanaman, produksi tanaman bebas penyakit, rekayasa genetika tanaman, produksi metabolit sekunder, penelitian tumbuhan, mikropropagasi. Terus, obat, tablet, dan cair memiliki fungsi. Yang tablet pemberian mudah dan praktis, penyerapan lebih lambat, dosis yang tepat, stabilitas yang lebih baik, sedangkan cair penyerapan lebih cepat, mudah diberi kepada pasien tertentu, dapat disesuaikan dosisnya, rasa dan aromanya dapat dimodifikasi, lebih rentan terhadap degradasi. Fungsi cocok tanam hidroponik. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, mengatasi keterbatasan lahan, mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida,
menghemat air, meningkatkan kualitas produk, membuka peluang usaha baru. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu jenis-jenis larutan penyangga. Di sini teman-teman ada dua ya jenis larutan penyangga atau larutan buffer. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam, contohnya minuman. Dan larutan penyangga basah, contohnya shampoo. Nah, larutan penyangga asam merupakan larutan buffer yang akan mempertahankan pH-nya tetap di bawah 7. Karena dia terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Sementara untuk jenis larutan penyangga basah merupakan larutan penyangga yang akan mempertahankan pH-nya di atas 7 karena dia terdiri dari basa lemah atau basa kuat dengan asam konjugasinya. Materi selanjutnya yaitu sifat larutan penyangga ada 4. Yang pertama, menjaga kestabilan pH. Larutan penyangga memiliki kemampuan untuk mempertahankan pH larutan tetap stabil, bahkan jika ditambahkan sejumlah kecil asam kuat atau basa. Contohnya, jika ke dalam larutan penyangga ditambahkan HCl atau asam kuat, pH larutan tidak akan berubah drastis karena ion H+ dari HCl akan dinetralisasi oleh komponen dalam larutan penyangga. Yang kedua, daya penyangga. Daya penyangga menunjukkan sejauh mana larutan penyangga bisa menahan perubahan pH saat ditambah asam atau basa. Faktor yang mempengaruhinya, semakin tinggi konsentrasi asam lemah dan basa konjungsi, maka semakin besar daya penyangganya. Artinya, larutan penyangga dengan konsentrasi lebih tinggi akan lebih kuat dalam mempertahankan pH larutan terhadap gangguan. Yang ketiga, menetralkan asam atau basa tambahan. Saat asam H+ atau basa ditambahkan ke dalam larutan penyangga, maka ion tersebut akan dinetralisasi oleh komponen penyusun buffer, yaitu asam lemah dan basa konjungsi, atau sebaliknya. Contohnya, jika H+ ditambahkan, maka ion itu akan bereaksi dengan basa konjungsi dalam larutan. Jika OH- ditambahkan, maka akan bereaksi dengan asam lemah dalam larutan. Yang keempat yaitu reaksi dengan ion H+ dan OH-. Ion H+ akan bereaksi dengan basa konjungsi yang ada dalam larutan penyangga. Ion OH- akan bereaksi dengan asam lemah dalam larutan penyangga. Tujuannya, reaksi ini membuat konsentrasi H+ dan OH- akan tetap terkendali sehingga pH larutan tidak berubah drastis. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pembelajaran hari ini adalah larutan penyangga merupakan jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Terdapat dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga tidak hanya berfungsi pada industri farmasi maupun dalam laboratorium bakteriologi, melainkan berfungsi juga di dalam tubuh. Nah, teman-teman, untuk menambah ilmu kita, di sini ada contoh soal nih. Silakan dijawab ya, teman-teman. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Silakan dijawab di kolom komentar. Udah di penghujung video aja nih, teman-teman. Nah, di sini ada sumber dan link untuk latihan soal ya. Untuk sumber belajarnya, kalian bisa mengklik link yang ada di description box, dan juga untuk link latihan soalnya kalian bisa klik juga ya di description box. Selamat mengerjakan. Terima kasih semuanya. Salam sobat pintar. Thanks for watching.